Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar. Malam hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali. Tentunya dalam program live interaktif Keimanan Doa dan Dzikir bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Insya Allah selama 1 jam ke depan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, petuah, dan juga mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari telepon yang nanti Anda lontarkan via telepon. Baiklah pemirsa, telah bersama kita semua Ustadz Muhammad Nur Ihsan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tayyibun wa barakallahu fiik ya Syihab. Naam, Para Ustadz. pemirsa dan juga para pendengar ya di mana saja berada. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Insya Barakallahu Allah malam hari ini pemirsa juga udah siap Ustadz mendengarkan nasihat antum. Lalu nih pertanyaan juga beberapa sudah masuk Ustadz ya. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan dan ilmu kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa, tak lupa kami menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa rekan kami yang ikut merelay program di malam hari ini. Baiklah pemirsa, seperti biasa di awal acara ini kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, syukran barakallahu fiik. Taufik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, ya, tidak terasa perjalanan waktu sungguh sangat cepat sekali. Ternyata pada malam ini kita telah masuk ke tanggal 24. Kalau hitungan bulan Al-Qamariyah itu dihitung dari terbenamnya matahari. Berarti udah malam ya 25 Dzulqa'dah. Bertepatan yang 13 ya Juni 2023. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Artinya kurang 1 pekan kita akan masuk ke bulan Dzul Hijjah. Wa ma adrakumul Hijjah. Tahukah kita bulan Dzul Hijjah? Naam, salah satu dari 12 bulan dalam setahun. Tapi yang dimaksud, tahukah kita keutamaannya? Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua sehingga kita nanti bisa bersua dan diberi panjang umur dalam keberkahan untuk bisa masuk ke bulan Dzulhijjah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr."
Qalu wal jihadu fi sabilillah qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika aw bi syai'in min dzalika. Rawahu al-Bukhari. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan amal soleh, ketaatan pada hari-hari tersebut yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kita mengetahui keutamaan jihad fisabilillah. Kata Rasulullah SAW juga jihad fisabilillah tidak akan bisa menyamai keutamaannya, kecuali seseorang yang berjihad, membawa hartanya, dirinya, berjihad di jalan Allah, kemudian hartanya habis diinfakkan untuk berjihad dan juga jiwanya melayang. Artinya dia mati syahid. Dia tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Dia telah gugur di medan jihad. Subhanallah, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Kaum muslimin insyaallah mengetahui bagaimana keutamaan bulan Ramadan dan beramal secara khusus 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun 10 pertama bulan Dzulhijjah, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaannya. Sehingga kita melihat banyak dari kalangan kaum muslimin illa man rahimallah melalaikan hari-hari yang mulia tersebut. Padahal di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah berkumpul ya di dalamnya ibadah-ibadah yang mulia. Salat 5 waktu tentunya. Kemudian juga puasa, kemudian juga haji, ya, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, mari kita persiapkan diri untuk menyongsong hari-hari yang mulia. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama tentunya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Bertekad, berniat dengan tulus untuk bisa bersungguh-sungguh beribadah di hari-hari yang mulia tersebut. Memohon pertolongan kepada Allah, mempersiapkan diri dan jiwa kita. Tazkiyatun nafs, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian begitu hari-hari tersebut datang dan kita bersua dengan hari-hari tersebut, maka mari kita manfaatkan. Jangan ditunda-tunda. Membaca Al-Quran, zikir di pagi dan petang hari, karena sesungguhnya siang hari yang mulia ya dalam perjalanan hidup kita ini adalah hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sementara malam-malam yang mulia dalam perjalanan hidup kita ini yang paling mulia adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, ingatkan keluarga kita, ajak keluarga kita, sampaikan hadis Nabi yang mulia ini yang telah kita bacakan tadi. Yang redaksinya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah ya daripada amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Bahkan jihad yang keutamaannya begitu besar tidak bisa menyamai atau menandingi keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan pada kita semua untuk bisa meraih kemuliaan dan keberkahan di hari-hari yang akan kita hadapi. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz. Berarti kalau malam ini di malam hari paling baik 10 hari terakhir bulan Ramadan Ustaz. Ya, nah. Tapi di siang hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah. Itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya mana lebih utama 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, maka jawabannya ditinjau dari siang hari. Di siang harinya adalah 10 pertama Dzulhijjah. Sementara di malam harinya adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Karena ada satu malam Lailatul Qadar. Bukan siang ya, itu Laila, bukan nahar ya. Nah, seperti itu. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Itu dia pemirsa sedikit nasihat
yang mengingatkan bagi kita semua, sebentar lagi sekitar ya mungkin 1 pekan lagi kita akan Kurang bertemu. dari 1 pekan. Kurang dari 1 pekan Ustaz ya. Iya, nah. Sekarang Tanggal 24. Ustaz. 24. 65 hari Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Nah, itu dia pemirsa dan pendengar. Jangan lupa untuk mempersiapkan hari terbaik di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Baiklah pemirsa, tak lupa kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk menelpon di line telepon kami di 0331544687. Kami batasi 1 penelpon 1 pertanyaan agar bergantian dengan penelpon yang lainnya. Sekali lagi di 0331544687. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk dari website atau meja redaksi kami. Pertanyaan pertama dari Bapak Fakhrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya dulu mempercayai bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja itu sama dengan kafir. Tapi kemarin saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu sekarang saya sudah taubat kembali untuk sholat 5 waktu. Tapi kemarin saya lupa mengucapkan syahadat. Apakah sholat saya setelah sholat taubat ini diterima Ustaz? Karena saya lupa mengucapkan syahadat. Syukron Ustaz. Nah, syukron. Barakallahu fiik kepada Pak Fakhur secara khusus. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus dipahami bahwa hukum meninggalkan solat, apakah pelakunya itu kafir atau pelaku dosa besar, ini permasalahan khilafiyah tentunya, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pelakunya kufur, berarti keluar dari Islam, dan jumhur itu mengatakan itu kabirah min kabairid dzunub, yaitu dia telah melakukan dosa besar. Jadi perbedaannya tidak terlepas dari sisi pandang para ulama dalam memahami hadis tentang bahaya meninggalkan salat. Ya, jadi intinya memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Jika kita mengambil pendapat para jumhur, ya, tetap ini jelas dia berdosa dan dia telah melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Nah, oleh karena itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyesali perbuatan tersebut, kemudian bertekad tidak akan kembali melakukannya, kemudian bersungguh-sungguh untuk terus menjaga salat, kemudian memperbanyak ibadah, zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan pendapat jumhur tersebut, maka ya dia tidak perlu mengucapkan syahadatain karena dia masih muslim. Karena pelaku dosa besar tidak kafir kecuali bila menghalalkan dosa tersebut. Jadi intinya ini sangat berbahaya, ya. Adapun mengqadha salat, yang mengganti salat yang telah tinggalkan, ya tentunya para ulama juga berbeda pendapat, yang mengatakan dianjurkan, diutamakan mengganti salat tersebut, ya. Ada yang pendapat yang lain mengatakan ya tidak wajib bagi dia. Kenapa? Karena dia telah bertaubat, dosa sebelumnya telah diampuni oleh Allah dengan bertaubat tadi. Tapi dia memperbanyak amal soleh, amalan-amalan sunnah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain juga para ulama menjelaskan karena dia meninggalkan ibadah yang sengaja dan waktunya telah berlalu. Berbeda dia meninggalkan karena lupa misalnya. Ya, seperti atau kena sakit atau mungkin kena dia pingsan tidak sadar, dia tinggalkan. Ada sebab. Adapun meninggalkan ibadah tanpa ada sebab, alasan dan waktunya telah berlalu, maka sebagian para ulama mengatakan ya itu tidak wajib bagi dia untuk mengqadhanya karena waktunya telah berlalu. Jadi intinya dalam hal ini ya cukup dia kembali kepada Allah, bertaubat, ya, meninggalkan kejahatan tersebut, dosa-dosa tersebut, kemudian untuk istiqamah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Fasah di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, kru dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, keluarga besar saya masih sering melakukan selamatan kematian atau tahlilan. Ketika saya tidak mau mengikuti dan mengingkarinya, mereka berkata bahwa amalan ini bukan bid'ah, justru amalan ini merupakan ijma' ulama di Indonesia. Apakah pernyataan tersebut benar Ustadz? Dan mohon
dijelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan ijma. Jazakumullah khairan. Nah, terima kasih ya kepada Pak Fasah ya di Jawa Timur, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Agama Islam ini agama yang telah sempurna ya. Dan panduan Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala hal juga telah lengkap dan sempurna. Mulai ya dari seorang lahir ke permukaan bumi, ya lahir ke dunia ini. Kemudian apa yang harus dilakukan, ada akikahnya. Ya, kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan hal itu, memberikan nama, ya orang tua memberikan nama, memberikan akikah, kendati khilaf tentang masalah ya diazankan atau tidak, sampai seorang juga mengakhiri hidup dunia ini, apa yang harus dilakukan, ditalkinkan sebelum meninggal, ditalkinkan. Begitu meninggal apa yang dilakukan dia? Disolatkan, dimandikan, dikapankan, diantarkan ke kuburan, ya dikuburkan, kemudian didoakan. Lengkap sekali. Yang tujuannya bagaimana si mayit mendapatkan keampunan. Sehingga dalam solat jenazah intinya lah doa. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Dan tidak terdapat ya ritual-ritual yang mungkin berkumpul misalnya, kemudian dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan Yasin dan yang lainnya, kemudian dihadiahkan pahalanya atau mungkin mengundang yang lain, tidak. Bahkan sebaliknya, ya bahwa kaum muslimin yang mempersiapkan makanan, hidangan dan mengantarkan hal itu kepada keluarga duka, ya, untuk meringankan beban mereka. Bukan mereka yang mempersiapkan ya makanan, hidangan untuk menyambut tamu yang akan datang bertakziah. Ini jelas menyelisih sunnah. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Karena takziah itu pada hakikatnya adalah mengucapkan ya memberikan kabar gembira. Maksudnya kabar gembira di sini artinya yaitu bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik. Agar seorang bersabar bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Jangan terus bersedih. Nah, kita bersedih, tapi tidak boleh larut atau mungkin hanyut dalam kesedihan tersebut. Seperti itu. Jadi jangan pernah meratap dan yang lainnya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu, dan mendoakan yang meninggal, si mayit. Itu tujuannya. Adapun berkumpul ya dan membacakan ritual-ritual khusus atau zikir-zikir khusus, ini tentu tidak ada panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ijma, tentu yang menjadi standar hukum ijma yang mu'tabar ijma'nya ya para ulama ya dari kalangan kaum muslimin ahli ijtihad. Dan ijma' mu'tabar itu ijma' yang terjadi di kurun pertama zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, itu yang mu'tabar. Adapun ijma' di zaman-zaman mutaakhirin itu banyak sekali ya dikatakan ijma' tapi ternyata tidak ijma'. Nah, apalagi ya ijma' ulama setempat. Ya, itu bukan standar hukum. Ya, jadi tidak ada dalam kitab fikih itu yaitu disebutkan bahwa ijma' suatu atau ulama setempat itu standar hukum, tidak. Ya, kesepakatan mereka tidak akan merubah hukum yang telah jelas ya landasannya di dalam syariat kita. Oleh karena itu ya tidak tepat ya kalau kita berdalil karena ulama kita telah ijma'. Maksudnya ulama siapa? Gitu ya. Apakah ulama suatu negara tertentu mewakili yang lain? Ya tidak. Oleh karena itu ya, kita kembali kepada Al-Quran, kembali pada Sunnah, kembali kepada ya pemahaman para salafun as-salih dan menjadikan ijma' sebagai landasan hukum. Tapi ijma' tentunya kata para ulama al-mu'tabar wa ma ijma' alaihi al-qurun ats-tsalatsah al-awwal, yaitu generasi para ulama yang hidup di zaman tiga yang pertama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Adapun setelah itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang tentu tidak ya terpenuhi syarat ijma' tadi. Nah, demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fasah dan juga menjadi faedah bagi kita semua tentunya. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, tentunya berkaitan dengan doa dan zikir
harian atau mungkin doa zikir ketika sholat dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya tentang keimanan doa dan zikir, atau mungkin bertanya tentang amalan-amalan harian, doa dan zikir dan sebagainya, Anda bisa menghubungi kami bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Nur Ehsan di malam hari ini di nomor yang sama di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita kembali membacakan pertanyaan sembari menunggu telepon yang masuk. Ini dari Bapak Zahid Walatomia di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Ada sebuah zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 10 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Posisi penempatan bacanya di mana Ustadz dengan zikir-zikir lain setelah sholat subuh dan maghrib? Syukran jazakallah khairan. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Zahid ya di Sulawesi Tenggara. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, pertama tentu ada riwayat mengatakan yang tanpa ada yuhyi wa yumiit. Sebagai riwayat ada juga yuhyi wa yumiit. Jadi insyaallah kalaupun ada tambah itu tidak ada masalah. Nah, betul sekali bahwa terdapat riwayat menjelaskan bahwa di antara zikir yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam setelah salam ya, itu juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina huddin wa law kariyal kafirun. Ya, dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dibaca di antara zikir setelah salam. Nah, dan menjadi pertanyaan tadi kapan? Ya, apakah dibaca sebelum tasbih, tahmid dan takbir atau setelahnya? Nah, kalau kita melihat redaksi hadis ya, itu terdapat ya bahwa redaksinya itu bahkan yaqulu dzalika fi kulli duburi salatin. Ya, Rasul mengucapkan hal itu di setiap penghujung salat. Berarti kata para ulama yang lebih ya cocok posisinya, lebih pas ya posisinya itu adalah atau urutannya itu setelah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya 3 kali, kemudian ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau dengan riwayat lain la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau kariyal kafirun. Dan naam di salat selain subuh dan maghrib itu 1 kali, kemudian setelah salat subuh dan setelah salat maghrib itu 10 kali. Jadi yang lebih tepat ya urutannya itu setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi memang banyak ya zikir-zikir, jadi bermacam redaksi zikir yang disyariatkan dibaca di waktu selesai salat ya. Astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas, Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian juga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, juga Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya, kemudian juga zikir yang telah kita maklumi, tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian setelah itu dilengkapi at-takbir, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih baik utama tentu ya
dibaca semuanya. Tapi kalau tidak mampu baca semuanya, ya, dan sesekali dibaca mungkin sebagian dan di lain waktu mungkin yang lain, maka tidak ada masalah karena ini anwa, ya, macam-macam zikir yang boleh diucapkan sebagian atau semuanya. Jadi intinya yang lebih ya pas urutannya itu adalah setelah membaca Astaghfirullah 3 kali, kemudian setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau redaksi yang lebih panjang dari itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu walahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Sedikit Ustaz melanjutkan pertanyaan Ustaz. Mungkin bagi pemirsa atau pendengar ada yang belum tahu Ustaz arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu artinya itu apa Ustaz? Artinya, Iya Masya Allah. Ustaz, untuk satu kalimat ini Ustaz. Subhanallah. Pertanyaan antum ini ya menggiring kita kepada suatu pembahasan yang sangat penting sekali. Nah, Ustaz. Jadi ya sepertinya penjelasannya akan menghabiskan waktu sampai selesai ini. Masya Allah. Nah, Ustaz. Tapi ya kita akan sampaikan ya ringkas saja. Jadi subhanallah ya para pemirsa, ucapan tersebut ucapan yang mengandung ya penjelasan tentang tauhid. Dan kita mengetahui tauhid itu ada 3. Jadi bagi yang mungkin belum memahami tauhid kok ada 3 gitu ya. Dari mana itu? Apalagi sebagian mengatakan kok seperti trinitas kata mereka. Subhanallah. Ini karena kejahilan ya. Karena kita tidak paham terhadap hakikat dari Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya hal itu sesungguhnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, secara khusus zikir yang kita bacakan tadi. Ya. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, inilah tauhid. Ikrar ya, tiada ilah yang berhak diibadati. Berarti ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Dinafikan, diingkari, tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, menetapkan. Kemudian dipertegas lagi maknanya wahdahu. Kemudian la syarikalah, artinya hanya Allah yang berhak diibadati. Kemudian setelah itu kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in lahul mulk wa lahul hamd. Mulk kekuasaan. Dalam riwayat lain lahun ni'matu wal fadl. Ini semua adalah perbuatan Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memiliki karunia, Allah yang memiliki kekuasaan. Ini namanya rububiyah. Kemudian setelah itu walau tsana'ul hasan walahul hamd, ini asma wa sifat. Alhamdu, puji-pujian. Allah yang dipuji kenapa? Karena memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki pujian yang terbaik karena Allah memiliki nama yang mulia. Jadi intinya ini mengandung 3 ya penjelasan tentang tauhid. Maka para pemirsa, begitu kita mengucapkan kalimat zikir tersebut, dipahami maknanya. Kalimat zikir tersebut bukan sebuah kalimat yang hanya diucapkan, disenandungkan, atau dibaca secara berjamaah atau masing-masing ya, tanpa memahami maknanya, merenungi hakikat dan makna. Tidak, bukan seperti itu. Maka apabila kaum muslimin sesungguhnya memahami hakikat dari makna ucapan zikir tersebut, sungguh ya mereka memahami bagaimana pentingnya akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwa tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah. Wahdahu, dialah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Naam. Lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala puji-pujian dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan juga yang mematikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwa tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah. Yang berhak diibadati selain Allah. Tiada sekutu baginya. Naam. Wala na'budu illa iyyah. Dan kita tidak mengibadati kecuali hanya Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadl, baginya seluruh nikmat dan karunia. Naam.
La ilaha illallah. Ya, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Mukhlishina lahuddin, kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kendati orang-orang kafirin, orang kafir tidak menyukai hal itu. Jadi di situ terdapat pengertian ibadah, bahwa ibadah itu adalah mengikhlaskan la ilaha illallah kepada Allah, kemudian kita hanya mengikhlaskan ibadah tersebut. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ibadah dengan keikhlasan. Karena ibadah tanpa ikhlas nggak ada artinya. Ya, begitu juga ibadah tanpa tauhid nggak ada artinya. Nah, itu dihadirkan makna yang seperti itu tatkala kita membaca zikir tadi. Nah, itu baru satu zikir ya. Makanya sungguh kita perlu belajar tauhid dari zikir-zikir setelah sholat atau zikir di pagi dan petang hari. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan, penjelasan yang detail yang cukup jelas ya bagi kita semua. Masih global juga itu, belum detail sekali. Oh, nah Ustaz, belum detail karena kalau detail seperti yang antum katakan bisa sampai akhir Ustaz. Ya, muhadhar berarti tabligh akbar nanti. Nah Ustaz, tayyib. Baik Ustaz, ini sudah terhubung dengan kita Ustaz, ada Ummu Zahra di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zahra dengan pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan doa-doa dan zikir-zikir ketika akan tidur, Ustaz. Nah. Kalau waktu membacanya itu, kan kita selesai sholat isya nih, mengikuti ceramah yang ada di televisi ini. Nah. Apakah kita boleh membacanya sambil kita duduk ini, atau nanti setelah rebahan habis acara ini kan insya Allah kan alhamdulillah kita langsung tidur, Ustaz. Jadi setelah rebahan atau sambil duduk ini kita baca zikir-zikir akan tidur itu. Nah. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Zahra atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Terima kasih kepada Ummu Zahra, barakallahu fiik, di Riau ya. Jadi tentang zikir sebelum tidur ya, adzkarun naum, kapan dibaca. Nah, dan di situ ya dalam redaksi tersebut Rasul mengatakan idza akhadta madja'aka, kan begitu. Jadi apabila kamu ingin tidur. Jadi begitu seorang telah mungkin persiapkan diri, dia berwudu ya, kemudian dia masuk ke kamarnya, kemudian dah mau berbaring ya, sebelum baring mungkin duduk dulu sembari ya mengucapkan mengucapkan ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, sembari ya mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian setelah itu meniupkan, kemudian mengusap ya semua yang bisa diusap dari badannya, kepala sampai ke ujung kaki, kan begitu 3 kali seperti itu. Kemudian mungkin baca juga ayat 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian seperti juga tasbih, tahmid, tasbih, tahmid dan takbir ya, takbir yaitu 34 kali ya, 100, kemudian zikir-zikir yang lain. Jadi tatkala seorang telah ingin mau tidur. Tapi kalau seandainya dia masih duduk sementara masih mendengar, atau mungkin ya baru selesai makan misalnya, mungkin duduk sejenak tidak langsung tidur, ya belum baca zikir tersebut. Kenapa? Bila seorang ingin tidur ya, ingin tidur. Nah, itu yang lebih tepat, karena adzkar qablan naum ya, zikir ya sebelum tidur. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi kita semua dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Zahra yang ada di Riau. Baik, penelpon selanjutnya masih di Riau juga Ustaz. Ada Ummu Yodi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, begini Ustaz, kata teman anak itu kalau misalnya kita berdoa, misalnya mendoakan anak kita yang sudah meninggal, itu harus disebutkan namanya Ustaz. Misalnya, ya Allah anak redo, ya Allah anak ikhlas dengan kepergian anak-anak, sebutkan namanya. Benarkah seperti itu Ustaz? Baik, cukup Ummu Yodi. Ya udah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Ya, syukran katsiran kepada Ummu Yodi, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Ya, dalam hal ini
dalam berdoa tersebut apakah harus ya disebutkan orang ya seseorang yang kita doakan tadi ya, baik itu mungkin yang telah meninggal tadi disebutkan anak kita, saudara kita, atau ya cukup ya saya berdoa untuk saudara saya atau mungkin anak saya. Dalam hal ini ya bisa disebutkan, bisa juga tidak disebutkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui niat kita. Tatkala saya berdoa, ibu berdoa dan yang lain, kita memiliki niat bahwa doa ini saya berdoakan anak saya yang telah meninggal. Ya Allah mengetahui siapa anak kita yang meninggal, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disebutkan secara khusus, tidak ada masalah juga. Jadi bukan hal yang wajib harus disebutkan, dan bukan juga suatu yang salah kalau tidak disebutkan. Jadi fleksibel saja. Kalau mau disebutkan alhamdulillah, kalau tidak disebutkan juga tidak ada masalah karena Allah mengetahui. Allah mengetahui ya, kita berdoa untuk siapa ya, kita peruntukkan untuk siapa. Allah mengetahui. Karena kita memiliki niat. Nah, untuk orang tua kita, kaum muslimin, dan secara umum ya, orang tua kita, anak kita, atau mungkin siapapun di antara kaum muslimin yang kita niatkan doa tersebut untuk mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Abu Rizal di Kalimantan. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abu Rizal, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, mau tanya tentang masalah doa dan zikir Pak Ustadz ya. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya bisa ke Madinah ya Pak Ustadz, ke Masjid Nabawi. Waktu itu kalau tidak salah Pak Ustadz, setiap habis sholat fardu ya Pak Ustadz, ini langsung dilanjutkan dengan sholat gaib ya, sholat jenazah, sholat gaib Pak Ustadz. Yang saya tanya itu kadang saya nggak keburu gitu waktu dikirnya, apa memang ada yang lebih singkat atau memang di sana dikirnya setelah sholat gaib ya Pak Ustadz. Saya mau tanya itu aja Pak Ustadz ya. Ya. Ya memang untuk pengetahuan saya Pak Ustadz. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak ya Abu Rizal di Kalimantan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan amal ibadah Pak Abu Rizal, umrohnya dan salatnya ya di tanah suci di Mekah dan Madinah. Beliau menyampaikan tadi begitu berada waktu di Madinah, selesai sholat ya, hampir dikatakan ya, selesai sholat itu ada yang sholat jenazah, dan itu bukan sholat gaib Pak Abu Rizal, bukan sholat gaib, memang ada jenazahnya di depan, tuh ada jenazahnya. Jadi biasa telah dipersiapkan di ruang depan, kemudian begitu selesai sholat, nah dibuka, kemudian imam maju di ruangan yang telah disiapkan tadi, dia sholat di sana. Jadi itu bukan sholat gaib. Jika seandainya ada jenazah yang gaib, itu biasa disebutkan, kayak ada ulama besar atau mungkin tokoh Islam ya, yang sangat ya yang berjasa begitu, memang pernah satu, atau mungkin raja misalnya. Nah itu kadang mereka umumkan ya sholat gaib ala fulan. Tapi yang umumnya bila salatu alal mayyit atau salatu alal amwat kan begitu, nah itu biasanya memang ada jenazahnya. Maka dalam hal ini ya kita sholat jenazah seperti biasa, mengikuti imam ya, takbir, kemudian baca al-fatihah, kemudian setelah itu sholawat, kemudian berdoa ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa madkhalahu waqsil bil ma'i wath thalji wal barad, seperti itu. Jadi doa ya bisa dibaca semuanya alhamdulillah, jika tidak ya sebagian Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu begitu. Karena inti dari sholat tadi sebagian yang disampaikan tadi adalah mendoakan keampunan, kerahmatan bagi yang telah meninggal. Nah, wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abu Rizal yang ada di Kalimantan. Baik, telah terhubung dengan kita kembali Ustaz. Ada hamba Allah di Bukit Tinggi Ustaz. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau dalam salat tahajud itu kan 11 rakaat, 8 rakaat salat tahajud dan 3 rakaat salat witir. Kemudian di antara salat tahajud tadi itu zikir apa yang harus kita baca, Ustaz? Di antara rakaat tadi. Iya Ustaz. Nah, terus yang kedua Ustaz, apakah ada dalil yang solih mengatakan bahwasanya dalam waktu Jumat subuh itu Ustaz, sebelum sholat subuh melaksanakan sejadah itu Ustaz? Oh, baca ayat sajadah ya. Iya, apakah itu Subuh Jumat ya. Jumat pagi itu ada yang sahih Ustaz yang mengatakan itu? Cukup ya, Bu ya. Cukup Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, Ustaz. terima kasih kepada hamba Allah Ibu di Bukit Tinggi, ya, Sumatera Barat. Yang saya pahami ada pertanyaannya waktu sholat malam ya 8 rakaat, kemudian setelah itu ditambah witirnya. Nah, antara dua rakaat ini apa yang dibaca kan begitu. Ya, tidak ada doa yang khusus ya. Baik di bulan Ramadan yang kita kenal dengan sholat tarawih, setelah 2 rakaat pertama salawat atau doa ini Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, tidak ada. Apa yang dilakukan sebagai itu ya telah sesuai dengan sunnah Nabi. Itu menambah-nambah karena tidak ada bacaan-bacaan khusus antara dua rakaat sholat malam tadi. Yang jelas berdoa itu yang lebih utama dan yang lebih tepat tempatnya, posisinya tatkala kita di waktu sujud. Dan begitu juga di penghujung sholat. Itu yang lebih tepat. Makanya Nabi SAW sujudnya lama, rukuknya lama. Karena dalam rukuk boleh juga berdoa. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka Rasul mengucapkan, "Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Dan itu dibaca di waktu sujud dan di waktu juga rukuk. Boleh berdoa. Ya. Selain dari Subhana rabbiyal azim. Begitu juga di waktu sujud. Rasul banyak berdoa ya muqallibal qulub. Nah, dan juga Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa sirrahu wa alana awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah, dan zikir-zikir yang lain. Jadi intinya tidak ada zikir khusus di antara rakaat salat malam, baik di bulan Ramadan dengan tarawih atau di selain Ramadan. Tapi intinya adalah salat malam itu adalah salat yang sangat utama dan mulia untuk kita memperbanyak istighfar, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur mereka banyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Dan di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya dan memotivasi kita hambanya. Siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Siapa mohon keampunan akan aku ampuni. Siapa yang memohon akan aku beri permohonan. Ya, seperti itu. Jadi intinya memperbanyak istighfar waktu sujud di penghujung salat tadi. Jadi tidak ada bacaan-bacaan khusus antara dua rakaat salat malam. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Untuk yang pertanyaan kedua, Ustaz, afwan, yang dalil Nah. di Jumat subuh, Ustaz. Adapun ya dalam pagi hari Jumat ya, apakah ada dalil yang menjelaskan Rasul membaca surat Sajdah ya, kemudian setelah itu di rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr? Ya, na'am. Terdapat riwayat yang sahih tentang hal itu, bahwa di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau di pagi Jumat membaca Sajdah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin, ya, kemudian juga hal atal insani hinu minad dahr pada rakaat kedua. Tapi yang menjadi perhatian perlu dipahami, ini mungkin banyak yang mungkin salah dalam memahami. Jadi yang dianjurkan itu
yang disunnah bukan karena sajdahnya, bukan karena ada ayatnya itu sajdahnya, bukan itu. Ya. Jadi hikmah kenapa Rasul membaca ayat sajdah, surat sajdah dan juga Al-Insan bukan dikarenakan ada sajdah dalam surat Alif Lam Mim Tanzil tadi. Ya. Bukan karena itunya. Bukan ingin sujud sajdahnya, bukan itu. Harus dipahami. Tapi karena ayat tersebut, surat tersebut menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, awal penciptaan manusia, bagaimana nanti juga akan terjadi ya. Awal mereka dibangkitkan, terjadi kiamat, itu hari Jumat. Dan itu proses. Al-insan begitu juga, hal atalal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak datang waktu masa kepada manusia yang sebelumnya dia tidak ada. Bagaimana proses penciptaan mereka? Yang awalnya dari tanah, kemudian menjadi setelah itu setetes mani, dari hubungan yang sah, kan begitu, terciptalah manusia. Dari ma'in mahin, ya air mani yang hina, menjijikkan, tapi lahir dari situ proses, ya. Itu. Jadi mengingatkan, kenapa? Karena kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jadi mengingatkan kita pada proses penciptaan kita yang diharapkan dengan membaca surat tersebut kita semakin sadar dan bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi. Kan sudah dijelaskan bagaimana manusia asas awal prosesnya, kemudian surah Al-Insan bagaimana pahala keutamaan bagi orang-orang yang taat, kemudian setelah itu juga ancaman bagi mereka yang berbuat dosa. Dalam surah As-Sajdah Tanzil bagaimana Allah menjelaskan tentang juga penciptaan manusia, setelah itu juga Allah berikan kenikmatan dalam surga bagi mereka, ya. Dan begitu. Jadi itu intinya, bukan karena sajdahnya. Diulangi lagi, bukan karena sajdahnya, ya. Tapi karena di situ ada ya mengandung awal proses penciptaan manusia. Jadi mengingatkan kita agar kita jangan lalai dan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Bukit Tinggi. Baik, sudah ada penelpon yang masuk lagi Ustadz dari Ibu Rahma di Jakarta. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Semoga Ustadz bersama keluarga, staf Fatwa TV selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Allahumma amin. Begitu juga Ibu, insyaallah sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Ustadz, saya mau tanya, itu kan kalau doa sujud ada subhana rabbiyal a'la, ada apa lagi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, ya. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ya, Allahumma firli. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah boleh itu dibaca semua? Nah, alhamdulillah Ustaz. Terputus tapi sudah tersampaikan Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Jadi intinya terima kasih kepada Bu Rahma ya. Pertanyaan udah bisa kita tangkap ya. Intinya udah dipahami. Ya. Nah, jadi Ibu Rahman dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga Allah merahmati para pemirsa semuanya. Tentunya yang wajib yang dibaca satu kali itu kan subhana rabbiyal azim di waktu sujud, waktu ruku'. Di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Selebihnya itu hal disunnahkan. 3 kali itu disunnahkan. Nah, begitu juga bukan berarti hanya itu saja yang dibaca, tidak. Di waktu sujud itu fa'azzimullah, waktu ruku' fa'azzimullah wa fi sujud fa'akthiru minad du'a, kata Nabi. Tapi bukan berarti begitu kita yang mengucap subhana rabbiyal azim berarti hanya itu saja yang dibaca, tidak. Juga terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh. Begitu juga seperti yang kita sampaikan tadi, ya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Karena Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasul mengamalkan hal itu, maka di waktu sujud dan juga ruku' beliau mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Begitu juga doa-doa yang lain di waktu sujud secara khusus, ya. Membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga itu banyak diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi banyak mengucapkan Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillah, yang kecil dan yang besar, ya, sirrahu wa alaniyatah, ya, awwalahu wa akhir, yang pertama dan terakhir, sirrahu wa alaniyah, yang tersembunyi dan yang tampak. Jadi memperbanyak istighfar,
Karena itu waktu yang mulia untuk berdoa. Tapi ingat, jika kita sholat bermakmum begitu, maka ikuti makmum, ikuti imam, ikuti imam ya, ikuti imam ya. Jangan imam udah bangkit kita masih juga sujud ya berdoa, nggak boleh seperti itu. Ikuti. Kecuali kalau kita sendirian ya perpanjang doa pun banyak doa. Jadi seperti itu. Jadi boleh diucapkan, boleh ya lebih dari subhana rabbiyal a'la, na'am, subhana rabbiyal azim, dan perbanyak berdoa. Karena Nabi mengatakan wa fis sujud fa'akthiru minad du'a. Waktu sujud perbanyaklah berdoa. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang antum berikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma yang ada di Jakarta dan juga menjadi faedah bagi seluruh kaum muslimin. Baik Ustadz, ini kita beralih ke pertanyaan dari website Ustadz ya. Ini ada Abu Moza yang di Makassar Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika wa barakallahu fikum. Amin. Afwan Ustadz, bagaimana menghadirkan rasa sensitif pada hati pada dosa? Sering menyesali dosa-dosa namun hati terasa keras dan tidak tersentuh dari mengingat dosa-dosa itu. Mau nangis sebagai wujud rasa penyesalan dan memancing kasih sayang Allah. Karena semoga cucuran air mata penyesalan dosa-dosa itu bisa memadamkan api neraka. Bagaimana solusi untuk hati yang tidak sensitif ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada Abu Muza di Makassar ya. Barakallahu fi atas pertanyaan. Luar biasa, pertanyaan ini bagus sekali ya. Yang berkaitan dengan kehidupan kita. Karena kita memiliki fisik dan jiwa. Memiliki jasad dan qalb, hati. Nah, hati kendati itu dari organ yang kecil dan lembut. Tapi ternyata ya, bila hati tersebut telah menjadi keras, itu dia akan lebih keras dari batu. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Kalaupun seorang yang mungkin kita belah dadanya, kita ambil hatinya atau jantungnya, nggak keras seperti batu. Bukan itu, ini secara maknawi. Ya. Nah, itu hal yang abstrak. Nah, itu yang keras. Bukti kerasnya bahwa nasihat demi nasihat, pelajaran demi pelajaran nggak bisa masuk. Petunjuk nggak bisa masuk. Tertutup. Ya, nggak bisa menangis. Nggak bisa tersentuh. Saking kerasnya. Bahkan lebih keras dari batu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itu penyebabnya ya jelas dosa. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan kata Allah, hati mereka telah berkarat, diselimuti, ya ditutupi oleh apa? Noda-noda dosa tadi ya, sebab perbuatan mereka. Begitu. Apabila melakukan satu dosa, maka akan ya ada di sana bintikan hitam. Bila dia bertobat, bening kembali. Tapi tidak seperti bening yang pertama sebelum ada noda itu. Nah, begitu dia berbuat terus berbuat, maka semakin tambah hitam, jadi hitam kelam. Ya, itulah karat yang menutupi. Nah, bila itu telah tertutupi dengan noda dosa tadi, maka menjadi keras, mengkristal, keras. Maka sulit untuk menangis, sulit untuk khusyuk, sulit untuk konsentrasi, ya, sulit untuk menerima nasihat. Ayat Al-Quran dibacakan, tidak bisa mata menangis. Kenapa? Karena perlu diketahui para pemirsa kaum muslimin, yang menangis itu bukanlah tetesan air mata sesungguhnya. Ada air mata buaya. Air mata yang itu berpura-pura, dia menangis. Ya. Tapi sesungguhnya tangisan ahlul iman itu hati mereka yang menangis sebelum mata meneteskan air. Kenapa? Khusyuk. Karena hati yang suci. Bagaimana caranya? Ya. Agar menjadi hati yang tadi istilah penanya yaitu yang sensitif ya. Pertama, ya, perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman hati mereka menjadi tenang, tentram. Itu sebagai bukti ya, hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh, hati yang sensitif ya, membawa ketenangan. Nah, maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini selain zikir-zikir yang lainnya, maka Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai indikator bahwa hati kita itu kotor adalah tatkala kita bosan membaca Al-Qur'an atau mungkin ya jarang membaca Al-Qur'an. Ini sebagai pertanda. Jadi kalau muslimin dengar ini ya, kita ingin hatinya selamat, ingat kita bercermin dengan Al-Qur'an. Begitu kita membaca Al-Qur'an, begitu baca satu dua udah mau malas, bosan, hati-hati, hati hampir mati. Tapi begitu ya sulit untuk menghentikan baca Al-Qur'an. Kalau lu tidak ada kegiatan yang mungkin dia tidak akan meninggalkan itu ya, maka dia terus. Begitu dia selesai aktivitas yang lain, terus hatinya terpaut dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'an min kalamillah." Kalau hati kita ini semua bersih suci, tidak akan pernah bosan dari ya, merasa bosan di Al-Qur'an. Ini. Jadi hati, agar hati sensitif ya ini, zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Kemudian agar hati lebih sensitif adalah perbanyak mengingat kematian dan akhirat. Ini, ingat kematian dan akhirat. Ya, ingat alam barzakh. Ingat perihal ahwal kiamat, mulai dari berbangkit ya, mulai dari padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian berjalan sirat menyeberangi jembatan di atas neraka jahanam, kemudian apa yang Allah janjikan dalam surga dan juga ancaman dalam neraka ya, dibaca. Itu semua ada penjelasan dalam Al-Qur'an, dibaca itu, diperhatikan, direnungi. Ya, kemudian juga ya untuk terus mengingat tentang kenikmatan Allah, ya karunia Allah. Coba dibayangkan, lahir batin kita ini dalam nikmat Allah. Saya sering mengatakan kita ini senantiasa bergelimang dalam nikmat. Bukan hanya berada dalam nikmat, bergelimang. Ya, semua ya kita ini di sini nikmat. Maka banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, insyaallah hati semakin sensitif. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Ustaz. Syukron jazakumullah khairan, Ustaz, telah menyempatkan waktu di malam hari ini memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah bagi antum. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita simak kajian atau live interaktif di malam hari ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizullah ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak lupa kami mengingatkan bagi Anda pemirsa untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga tak lupa kami mengingatkan untuk selalu menyaksikan program acara live interaktif setiap hari Senin hingga hari Jumat di jadwal yang telah kita tentukan. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa dan juga pendengar, akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau